Baiklah, setelah yang saya beritakan ini semua terjadinya di zaman kita, maka dengan ini saya rasa cukup Bapak Ibu. Apakah ini sudah cukup meyakinkan Bapak Ibu semua kita sekarang sedang di akhir zaman atau belum cukup? Rasul berkata, menjelang kiamat akan terjadi, kalian akan menyaksikan negeri Arab seluruhnya akan kembali jahiliyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak mengikuti nggak berita dunia tentang kondisi Arab? Yang paling kuat menjaga syariat selama ini adalah Arab Saudi. Arab Saudi pun hari ini sudah jebol, ya, sudah bagaikan Eropa, bahkan dah kalah pula Eropa oleh mereka sekarang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu juga Rasul mengatakan, di akhir zaman akan terjadi tahun-tahun di mana umatku terhalang menjalankan ibadah haji dan umroh ke tanah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, iqtarabatis sa'ah, iqtarabatis sa'ah, iqtarabatis sa'ah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqtaraba linnas, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu an-nas min ad-dunya illa hirsa wa la yazdaduna min Allahi illa bu'da. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, marilah kita memuji Allah. Kita puji Allah dari hati kita. Nikmat Allah atas kita jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dalam suatu halaqah bersama para sahabat-sahabat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba didatangi oleh seorang lelaki misterius. Lelaki ini wajahnya tidak pernah dilihat sebelumnya di kota Madinah, tapi gayanya sangat akrab dengan Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekitar Nabi ketika itu tidak kenal ini orang siapa. Jubahnya sangatlah putih dan bersih, rambutnya rapi tersisir, berbau wangi yang semerbak, wajahnya tampan menawan. Laki-laki ini tiba-tiba datang, entah dari mana datangnya, muncul tepat duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Nabi, kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi, wajah dan matanya menatap ke arah wajah dan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, bagaikan orang yang sudah lama kenal, langsung saja dia mengajukan pertanyaan.
Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam yang 5. Dia berkata, sadaqta, jawaban engkau benar. Nah, Umar yang paling dekat dengan Nabi berkata, fa'ajibna minhu, heran kami dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquh, dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi. Siapa ini orang sebenarnya? Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apakah itu iman, wahai Muhammad? Di situ Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Setelah Nabi menjawab, sekali lagi dia berkata, sadaqta, jawaban yang ini juga tepat. Kemudian dia bertanya tentang satu lagi, akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Setelah Nabi menjawab demikian, pertanyaan terakhirnya adalah matas sa'ah, kapan kiamat akan terjadi. Dalam pertanyaan yang ini Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk pertanyaan yang satu ini, yang bertanya mungkin lebih tahu daripada yang ditanya. Intinya, saya tidak tahu kapan kiamat itu. Mungkin yang bertanya lebih tahu. Nabi dah tahu ni orang siapa. Orang ini melanjutkan pertanyaannya lagi, akhbirni an amaratiha. Kiamat kalau sudah akan terjadi, ada enggak tanda-tandanya, hai Muhammad? Apa tanda-tandanya? Ada, kata Nabi. Kalau itu pertanyaan ente, saya spesialisnya, saya bisa jawab. Nabi hanya menjawab dengan jawaban yang ringkas berikut ini. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Apabila kaum ibu-ibu dari rakyat jelata sudah melahirkan tuan-tuan dan raja-raja, bila kamu temukan zaman orang-orang miskin, fakir, tidak beralas kaki, bertelanjang dada saking miskinnya, dan mereka hanya sebagai penggembala-penggembala ternak, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Jika zaman itu sudah kau temukan, kiamat sudah sangat dekat dengan zamanmu itu. Setelah Nabi menjawab demikian, orang ini berdiri dan langsung pergi. Umar bagaikan tersadar ketika dicolek oleh Nabi. Umar, kamu tahu itu orang siapa? Tidak ya Rasulullah. Umar, susul dia, tangkap, bawa kemari. Giliran kita mau tanya, dia itu siapa? Siap ya Rasul. Lah Umar bin Khattab itu badannya tinggi besar. Langkah kaki Umar itu sama dengan 2 kali langkah orang biasa. Sehingga kata para sahabat, kalaulah Umar naik ke atas punggung seekor kuda tempur dewasa, kuda perang yang sudah dewasa, bukan kuda poni ya, kuda besar itu, dan Umar tidak meletakkan kakinya di atas tirap. Tirap itu adalah besi tempat meletakkan tapak kaki di situ. Kalau Umar tak letakkan, kudanya jalan, kedua ujung kaki Umar bisa membentuk 2 garis di jalan. Bayangkan tinggi besarnya Umar. Umar dengan sigap, nah ini lagi hebatnya Umar, dia tinggi besar dan cepat, sigap. Dengan sigap langsung menyusul. Di luar itu, masjid kan nggak kayak masjid sekarang, Pak.
Orang kalau keluar di masjid sekarang banyak jalan tikus, hilang langsung, wajar. Kalau di luar sana zaman Nabi dulu, itu masih banyak gurun Sahara, masih banyak lapang, rumah masih sepi-sepi. Orang itu baru keluar udah hilang. Hilang. Umar balik lagi, ya Rasulullah, he's gone. Hah, udah hilang ya Rasul. Maka kata Rasulullah, innahu Jibril. Tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum, dia datang kepada kami dengan perintah Allah. Ya, dia datang kepada kamu dengan perintah Allah, li'allimakum dinallah, untuk mengajarkan kepada kalian semua isi agama Allah ini. Dengan hadis ini, para ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahli hadis mengatakan dari hadis ini maka ditemukanlah jawaban rukun agama itu ada 4. Satu, tentang Islam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Yang kedua tentang iman, hal-hal yang berkaitan dengan akidah, tauhid, ya. Yang ketiga ihsan, hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf, pensucian hati, kebersihan jiwa. Dan yang keempat, ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat. Jadi kaum muslimin, baik, sekarang kita bedah yuk, kita kupas. Ketika Nabi ditanya, apa tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat, hai Muhammad? Nabi menjawab, kalau ibu-ibu dari kalangan wanita biasa, rakyat jelata, orang-orang bawahan, level paling bawah, melahirkan para tuan-tuan dan raja-raja. Terus apabila orang-orang miskin, penggembala ternak, saking miskinnya sendal pun nggak bisa beli, tak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba dia menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu dia berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Nah, kalau zaman itu sudah muncul, kata Rasulullah, antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Abbas, ya Rasul, boleh tanya apa itu? Ya Rasul, siapa yang kau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak menjadi kaya raya, lalu dia sangat berkuasa dan menjadi raja-raja. Kemudian mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga, membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, bahwa jika zaman itu sudah datang katamu, ya Rasulullah, pertanda kiamat sudah sangat dekat. Boleh tahu ya Rasul, siapa yang kau maksud? Nabi menjawab, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Mari kita bedah, Pak. Yang pertama tadi kata Nabi, ibu-ibu biasa, mak-mak dari rakyat jelata, melahirkan tuan-tuan dan raja-raja. Tahu enggak Bapak Ibu? Yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah Arab Saudi sekarang. Arab Saudi sekarang yang berkuasa di atas kedua tanah suci kita, Makkah dan Madinah. Saud ini adalah dari Alu Saud. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang datang dari Irak, Pak, pedagang. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke negeri Hijaz. Waktu itu Arab namanya masih Jazirah Arab, ya. Dia masuk ke negeri Hijaz, kemudian menikahi wanita-wanita tempatan. Singkatnya, lahirlah anak-anak. Dan dengan segala tipu daya dan akal liciknya, dia pun berhasil memegang tampuk-tampuk dan pucuk-pucuk pimpinan. Singkatnya, dia pun mendirikan kerajaan dinasti Saud atau disebut dengan Saudi. Ya, padahal wanita-wanita yang mereka nikahi adalah wanita-wanita biasa dari orang-orang kampung, orang-orang yang tidak ada sama sekali posisi. Sekarang sudah menjadi raja-raja. Satu. Yang kedua, kata Nabi, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Yuk kita lihat. Arab sebelum minyak bumi ditemukan kaya apa miskin, Bu? Ibu, saya tanya,
Sebelum minyak bumi ditemukan di negeri Arab, kaya apa miskin Arab tuh? Miskin banget. Negerinya gersang, tandus, gurun Sahara, padang pasir yang luas bagaikan tak bertepi. Panasnya minta ampun ya Pak ya. Itu adalah Jazirah Arab. Dulu namanya masih satu, Jazirah Arabia. Tapi setelah minyak bumi ditemukan dari perut bumi Jazirah Arabia, Arab langsung berubah menjadi negeri-negeri terkaya di dunia atau negeri petrodolar. Betul Bapak Ibu? Dan mereka pecah menjadi 6 negara terkaya di dunia. Nomor 1 Qatar. Nomor 2 Bahrain. Nomor 3 Kuwait. Nomor 4 Uni Emirat Arab. Nomor 5 Arab Saudi. Yang ke-6 Oman. Silakan lihat Bapak Ibu. Ternyata pada hari ini gedung-gedung tertinggi di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Paris, bukan di London, bukan di Amerika, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di negeri-negeri yang kita kenal selama ini dengan negeri-negeri yang hebat. Kalah mereka semua. Arab mengalahkan seluruh dunia dalam hal perlombaan membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Pak, lihat yang paling dekat di hati umat Islam hari ini, Mekah. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Ka'bah kita Pak, sekitar Masjidil Haram. Gedung-gedung tinggi pencakar langit, betul Pak ya? Bahkan jam terbesar di dunia tepat di depannya Ka'bah kita yang mulia. Tingginya lebih 640 meter. Luar biasa. Sementara sudah berdiri lagi gedung-gedung yang lebih tinggi daripada Tower Zamzam. Di Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi yang begitu agung dan megah, indah dan berwibawa, sekarang ini sudah bagaikan tenggelam oleh hotel-hotel bintang 5 yang mengelilingi Masjid Nabawi, Pak. Dan pembangunan masih terus berlanjut. Dulu pas masuk Madinah langsung nampak Masjid Nabawinya dengan menara-menaranya yang tinggi dan mewah. Tapi sekarang udah hilang, Pak. Udah dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi, hotel-hotel bintang 5, mewah-mewah. Dulu ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diminta oleh Raja Abdullah jadi gubernur di ibu kota Arab Saudi itu Riyadh. Oleh Pangeran Salman sebagai gubernur ibu kota Riyadh, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan standar Eropa, bahkan sekarang mengalahkan Eropa. Masya Allah. Jeddah hari ini pembangunannya gila-gilaan. Jeddah Pak, setahun kita nggak datang, Jeddah udah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sebagai pasar Timur Tengah, sebagai persimpangan peradaban Timur Tengah, Jeddah mengalami perubahan yang luar biasa. Ini baru Arab Saudi loh ya, baru Arab Saudi. Sementara Arab Saudi kalah oleh negara sebelahnya, Kuwait. Lewat Arab Saudi Pak. Kota-kota hebat di Eropa semuanya lewat oleh Kuwait. Kuwait juga kalah oleh negara Arab sebelahnya, Bahrain. Bahrain ibarat Indonesia, udah jadi Balinya Indonesia. Maka Bahrain sekarang ini pusat wisata dan pusat maksiat dunia. Bahrain. Laut disulap, semua negeri padang pasir disulap di Bahrain. Tapi sehebat apapun Bahrain, Bahrain masih mengaku kalah dengan negara di sebelahnya, Uni Emirat Arab. Saya awal 2019 diundang oleh komunitas muslim di sana, disponsori oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia di sana. Diundang 5 hari ceramah di sana ke Uni Emirat Arab. 2 hari, 3 hari saat kami di Abu Dhabi, 2 hari di Dubai. Saat di Abu Dhabi, saya diajak jalan-jalan ke sebuah hotel yang hotel tersebut hotel bintang 7. Hotel bintang 7, bukan bintang 5 lagi ya. Hotel itu bak istana, dari jauh megahnya nggak ketulungan. Mewah, masuk parkirannya saja sudah pengen foto-fotonya terus, saking mewahnya Pak. Halamannya semuanya keindahnya dan bagaikan berbungkus emas seluruhnya. Masuk kami ke dalam.
Kami melihat tiap sebentar kami suami istri ya mengabadikan kebersamaan kami di hotel itu. Lalu kami ditawarin untuk minum secangkir kopi spesial dari hotel tersebut. Alhamdulillahnya saya nolak, Pak. Istri saya juga nggak mau. Guide yang mendampingi kami langsung bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, kata guide. Kenapa, Pak? Kalau Ustadz iyakan tadi bocor kantong kami. Kenapa? Harga satu gelas kopi di hotel ini 5 juta rupiah. Kami terkejut, kenapa bisa semahal itu? Kata beliau, kopi di sini bukan sembarang kopi. Memang awalnya kopi, tapi pas di atas dikasih serbuk dari serbuk emas yang dapat larut dalam lambung. Emas dapat larut dalam lambung. Andai-mandai. Pikir hati saya, untuk apa? Diminum sekarang, besok keluarnya sama kuning dengan kuning yang lain. Kan rugi. Untung saya tak minum kopi di sana, Pak. Dan harga satu kamar di situ, Bu. Ibu tahu bara harga satu kamar situ. Boleh bahasa Minang? Le mengerti? Alhamdulillah, harga satu kamar nginap satu malam di situ, itu yang standar menengah ke bawah ya, hanya 125 juta satu malam. Ponyang kepala menengah. Wahai Bapak Ibu, di situ terdapat mesin ATM yang bisa masukkan kartu cuman warga asli Uni Emirat Arab dan orang-orang kaya dunia. Ketika kartu digesek di sana, ditekan pinnya, yang keluar bukan duit, bukan dolar, yang keluar batangan-batangan emas. 1 kilo, 2 kilo. Itu yang keluar, Pak. Ya Allah, saya lagi di mana ya? Kayak nggak percaya gitu, Pak. Kemudian kami pun diajak keliling-keliling kota Abu Dhabi. Demi Allah sekali lagi saya katakan, nggak terasa kalau kami sedang ada di Arab, enggak. Mewahnya hidup di situ, ya Allah. Mobil-mobil polisi aja, Pak, sekelas Ferrari, sekelas Lamborghini. Mobil yang harganya miliaran-miliaran itu jadi mobil polisi di sana. Saya nggak ngebohong loh, Pak. Silakan buka YouTube, lihat bagaimana kemewahan dia di Uni Emirat Arab itu. Bahkan ada mobil yang mulai dari bodinya sampai sasisnya semuanya emas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mainan mereka bukan kucing, Pak, singa. Entah rasa di negeri entah berantah kita rasanya. Lalu kemudian saya diajak jalan-jalan ke Dubai. Nah, di sini lebih dahsyat lagi. Di Dubai pusat kotanya bagaikan kami berada di planet yang lain. Ada situ mall terbesar di dunia. 3 hari tawaf tak selesai. Saking besarnya mall itu, dan memang terbesar di dunia. Di sampingnya ada gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang paling terkenal, namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. Dari bawah saya dengan istri melihat ke atas, dilingkari oleh asap. Saya katakan kepada guide, itu terbakar nggak gedungnya? Bukan, itu awan, Ustaz. Itu awan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, 828 meter. Apakah sudah selesai perlombaan orang-orang Arab sekarang untuk berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi? Tidak. Di Jeddah, di Arab Saudi sekarang, di Jeddah, di tepi Laut Merah, sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan gedung Burj Khalifa yang ada di Dubai. Berapa tadi yang di Dubai? Berapa tingginya? 828 meter. Sementara yang di Jeddah itu, pas kita mau mendarat, Pak, mau mendarat di King Abdul Aziz Airport, kita mau mendarat, lihat aja, Pak, di tepi agak tepian pantai, dari atas tuh sudah nampak bangunan raksasa yang mencakar langit. Dan ini dibangun oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Menghabiskan dana, namanya Kingdom Tower ya, menghabiskan dana 120 triliun rupiah lebih kurang. Itu duit, Pak, pernah lihat belum sebanyak itu, Bu? Kalau duit sebanyak itu dibelikan kerupuk Palembang, tenggelam siak ini.
Berapa ketinggian gedung itu diperkirakan dalam rencana? 1,2 kilometer. 1,2 kilometer. Allah. Menjelang saya meninggalkan Uni Emirat Arab, konsulat jenderal sana kasih saya hadiah. Saat ini hadiah dari kami. Sejarah Arab lengkap. Berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Berfull color. Tapi di awal-awalnya saya lihat nggak ada warna, masih hitam putih. Oh ternyata ini awal-awal Arab dulu. Tercengang saya Bapak Ibu. Apa yang saya lihat dalam gambar yang pertama itu? Arab di bawah 1969. Saya lihat di situ seorang penggembala ternak. Saya perhatikan tapak kakinya tak pakai terompah. Dan dia hanya pakai rompi ya. Rompi, tak ada pakai kaos dalam, tidak pakai baju dalam. Betul-betul telanjang dada, menghalau domba-domba dan ternaknya dengan tongkat. Apa hadis yang kita baca tadi? Miskin, kere, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, penggembala ternak, mendadak menjadi kaya raya. Ini yang kami lihat di foto pertama. Saya sebagai orang yang tahu hadis, Allahu Akbar, luar biasa, sempat difotokan dan ada di buku itu. Ya Rabb, kaum muslimin yang kami muliakan. Lalu kata Asosiasi Persatuan Muslim yang ada di sana dengan Pak Konsulat Jenderal, Ustaz, akhir tahun ini, kata beliau, di Dubai akan dibangun gedung yang mengalahkan Burj Khalifah dan bahkan akan mengalahkan Kingdom Tower yang sekarang sedang dibangun di Jeddah. Di Jeddah aja belum selesai lagi dibangun, sudah mau dikalahkan oleh gedung yang baru. Innalillahi. Inilah yang dimaksud Nabi SAW. Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba kaya raya dan menjadi penguasa dan raja-raja. Lalu mereka saling berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi, pencakar langit. Bila zaman itu sudah kalian temukan, kapan lagi kalau bukan zaman kita? Betul tidak? Bila zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb. Sampai di sini Bapak Ibu masih mau mengatakan enggak? Bukan zaman sekarang tuh, nanti lagi tuh, nanti. Mau ngomong seperti itu atau berani kita percaya, ya inilah zamannya. Mau tidak Bapak Ibu meyakini dan mempercayakan di zaman kita lah yang dimaksud Nabi Muhammad dulu itu. Betul tidak? Percaya Bapak Ibu apa belum? Kalau masih kurang saya tambah. Saya tambah bukti dari hadis yang sahih berikut ini. Nabi mengajak Mu'adz bin Jabal jalan-jalan. Jalan-jalan. Kemudian Nabi SAW sampai ke daerah Tabuk. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Mu'adz, kau perhatikan wilayah ini. Negeri yang tandus, bebatuan, pewanas, minta ampun. Hai Mu'adz, apabila negeri ini sudah bersalju kelak, daerah kawasan ini bila sudah bersalju, maka antara ubun-ubunmu dengan hancurnya alam semesta sudah sangat dekat sekali. Sekarang tahun 2011, Syekh Imam Besar Masjidil Haram ya, Syekh Saud Shuraim, dalam khutbahnya hari Jumat menggelegar mengingatkan umat Nabi Muhammad sedunia. Apa kata beliau? Sekarang daerah Tabuk sudah turun salju dan ketinggiannya sudah di atas mata kaki. Waktu itu ya 2011. Sekarang ketinggian salju yang turun ini udah mulai masuk bulan-bulannya nih. Ketinggiannya sudah sampai 1 pinggang, Pak. Sementara Nabi berkata, nanti akan turun salju di sini dan bila itu sudah terjadi, kiamat dengan engkau sudah sangat dekat. Tidak berani kita membantah, wallahi, tak berani kita membantah apa yang digambarkan Nabi dulu terjadi di zaman kita sekarang. Apalagi masih mau bukti? Saya tambahkan 1 atau 2 lagi bagusnya Pak? 2 lagi, 1 aja cukup. Nah, saya tambahkan 2. Oke, saya tambahkan yang ketiga sekarang. Yahsiral furatu bijabalin an dhahab yaqtatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'atin 99 rajulan fayaqulu kullu wahidin minhum la'alli akuna ana alladhi anju.
Menjelang kiamat sudah sangat dekat akan terjadi. Kalian akan semua menyaksikan sungai Efrat yang mengalir di Irak akan berhenti mengalirkan airnya, dan akan tersingkaplah gunung emas yang menyebabkan manusia berperang memperebutkan emas itu di sana. Dalam setiap 100 orang yang berperang, mati 99, cuma satu yang hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain Nabi berkata, kamu jangan ikut-ikutan perang di situ. Nah, kaum muslimin, sekarang berita yang menggemparkan. Pada bulan Februari, di New York Times. Apa itu New York Times? Majalah bergengsi Amerika Serikat, merilis berita resmi dari NASA bahwa timnya melakukan penelitian bahwa sungai Efrat yang mengalir di Irak sudah susut airnya. Ini 2013 ya, 2013. Maaf, 2012. Mereka boleh dibuka itu New York Times, bulan Februari 2012. Mereka menyatakan bahwa sungai Efrat sudah kering airnya, sudah susut airnya 60%. Menurut para pakar dan ahli kami, kata mereka, 2013 sungai Efrat akan kering total. Benar Pak, tahun besoknya 2013 bulan Maret sungai Efrat kering total sekering-keringnya 2013. Sampai hari ini sungai Efrat di Irak sudah tidak lagi mengalirkan airnya. Sungai Efrat itu ulunya Turki, lehernya adalah Suriah, bodinya adalah Irak, ujungnya atau ekornya adalah Iran. Sekarang sudah tidak lagi mengalirkan air. Padahal sungai Efrat satu di antara sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Tigris, sungai Nil, dan sungai Efrat. Dan yang hebatnya, George Walker Bush, masih tak kena je beliau ke? Masih ingat dengan beliau tak? George Bush, di depan Gedung Putih dia berpidato. Di YouTube masih ada pidatonya itu. Beliau mengatakan bahwa satelit kita, maksudnya satelit Amerika, telah melihat adanya potensi besar, potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Allahu Akbar. Mirip dengan hadis Nabi. Kering sungai Efrat, lalu ditemukanlah sungai gunung emas dalam perut bumi Irak, yang nanti akan muncul karena suatu hantaman atau suatu getaran yang menyebabkan dia muncul ke permukaan. Nah, Amerika mengatakan satelit kita menemukan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Amerika sebagai polisi dunia katanya akan memastikan emas ini aman dari tangan-tangan para penjahat yang tidak bertanggung jawab. Tasnya penjahat. Wahai kaum muslimin, sekarang maka kita tidak heran Barack Obama saat dia naik jadi presiden, dia membatalkan menarik 350.000 pasukan darat Amerika yang menyebar di seluruh Timur Tengah. Dibatalkan waktu itu di zaman dia. Dibatalkan. Kenapa? Masih dalam rangka persiapan mengamankan gunung emas yang ada di perut bumi Irak waktu itu. Baiklah, setelah yang saya beritakan ini semua terjadinya di zaman kita, maka dengan ini saya rasa cukup Bapak Ibu. Apakah ini sudah cukup meyakinkan Bapak Ibu semua? Kita sekarang sedang di akhir zaman atau belum cukup? Masih mau tambah? Mau tambah apa? Kita masih mau tambah enggak? Tanda-tanda akhir zaman. Rasanya udah cukup ya. Itu belum percaya oleh. Kalau minta tambah itu belum percaya namanya itu. Bu, sudah percaya apa belum? Sudah percaya Bu? Apa sudah? Sudah percaya apa sudah? Hah, sudah. Kalau gitu nggak usah nambah. Tapi saya nggak pelit lah. Mau saya tambah sedikit boleh. Rasul berkata, menjelang kiamat akan terjadi, kalian akan menyaksikan negeri Arab seluruhnya akan kembali jahiliyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak mengikuti nggak berita dunia tentang kondisi Arab? Yang paling kuat menjaga syariat selama ini adalah Arab Saudi. Arab Saudi pun hari ini sudah jebol, ya, sudah bagaikan Eropa, bahkan dah kalah pula Eropa oleh mereka sekarang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Begitu juga Rasul mengatakan, di akhir zaman akan terjadi tahun-tahun di mana umatku terhalang menjalankan ibadah haji dan umroh ke tanah suci, dan itu terjadi juga di zaman kita. Betul Pak? Maka wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, rasanya untuk sekedar meyakinkan Bapak Ibu dah cukup, jangan minta tambah lagi. Kalau minta tambah buka YouTube, beli paket dulu, beli paket.